Bismillahirrahmanirrahim. Untuk munculnya buah yang lezat, yaitu yang namanya tawakal. Buah yang lezat itu adalah namanya tawakal. Semuanya berawal dari keimanan, al-yakin. Makanya tidak ada ketawakalan, ya, sikap berserah diri kepada Allah, ya, kecuali diawali dengan keimanan, dengan keyakinan. Karena yakin itu hakikatnya adalah seseorang beriman, ya, yakin di dalam hatinya dengan keyakinan yang teguh, ya, dengan keyakinan yang teguh, keyakinan yang mapan, yang kokoh, ya. Jika seseorang di dalam hatinya yakin dengan sebenar-benarnya terhadap apa yang Allah kabarkan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW tentang perkara-perkara gaib, tentang surga dan neraka, tentang azab dan nikmat, ya, maka jika kita memiliki keyakinan yang kuat terhadapnya, ya, yakin terhadap keberadaan Allah yang sempurna, ya, yakin terhadap rububiyah Allah yang sempurna, ya, yakin terhadap uluhiyah Allah, tentang asma dan sifat Allah yang mulia, maka itu nanti akan mendorong kita untuk memunculkan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, sikap tawakal adalah buah dari keyakinan. Tidak akan ada tawakal kecuali melalui keyakinan yang mendalam, keimanan yang besar, keimanan yang mendalam. Tawakul itu adalah biasa kita sebut dengan sikap pasrah diri kepada Allah, bergantung, menggantungkan hati kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita kenal siapa Allah, kalau kita mengenal asma dan sifat Allah yang mulia, yang sempurna, ya, maka sikap tawakal akan semakin besar pada diri seseorang. Sehingga di sini penulis atau penyusun kitab ini, yakni Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, menyebutkan bab yakin dan tawakal dalam satu frase istilahnya, ya, dalam susunan satu frase istilahnya, karena terdiri dari dua atau tiga kata di situ. Dua kata, yakin wat tawakkul, yakin dan tawakal. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang ini adalah wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya, ya. Bertawakal, menyerahkan seluruh perkara kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap yakin dan tawakal inilah nanti yang akan menghiasi setiap sisi kehidupan manusia, ya, dalam mencari rezeki, ya, dalam memperjuangkan hak-haknya, ya, dalam mendapatkan apa yang dicita-citakannya. Itu semuanya harus dilandasi dengan tawakal. Ya, insya Allah kita akan masuk ke hadis yang kelima hari ini dari Jabir radhiyallahu anhu, ya. An Jabirin radhiyallahu taala anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, annahu ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau dulu pernah berperang, ya, mengikuti peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam qibala Najd, ke arah Najd. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahum fa adrakathum qafilah fi wadin katsiril 'idah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, maka ia pun pulang bersama mereka, ya. Ketika tiba tengah hari, mereka telah berada di sebuah lembah yang banyak durinya, ya. Fa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tafarraqan nas yastadhilluna bisyajarah, ya. Maka lalu setelah Rasulullah SAW mendapati sebuah lembah, di situ banyak durinya, ya. Maka Rasulullah SAW saat itu turun dari tunggangannya, dan orang-orang pun berpencar mencari tempat yang ada naungan pohon yang rindang, ya, intinya karena tempatnya sangat panas, ya, sangat panas. Kemudian wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samurah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari tunggangannya untuk menempati tempat di bawah naungan pohon samurah. Fa'allaqa biha sayfahu,
ya, wanimna naumatan. Kemudian beliau saat itu kami lihat beliau menggantungkan pedangnya di atas pohon tersebut, yaitu pohon samurah tadi, ya, meletakkan pedangnya di sana. Wanimna naumatan. Kemudian kami semuanya tidur semua. Jadi Rasulullah SAW bersama para sahabat semuanya saat itu tidur. Fa idza Rasulullah SAW yad'una wa idza 'indahu a'rabi. Kemudian tiba-tiba ketika kita semuanya tidur, Nabi SAW mendapati ada seorang A'rabi, salah seorang Badui di situ, ya, ada A'rabi, ya. Dan saat itu kemudian Nabi SAW bangun seraya memanggil kami semuanya, wahai para sahabat sekalian, ya. Dan saat itu terlihat di hadapan Nabi SAW ada seseorang, ya, ada seorang Arab Badui, ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Na'am, inna hadha ikhtarata alayya sayfi wa ana na'imun fastayqaztu wa huwa fi yadihi salta." Ya. Inna hadha, yakni sesungguhnya orang ini tadi, ya, yaitu orang Badui ini tadi menghunuskan pedangku, ya, kepadaku untuk mencelakaiku saat aku tidur. Jadi orang Badui tadi mengancam Rasulullah SAW dengan menghunuskan pedang ke arah Nabi SAW. Ya, ya, beliau menyampaikan seperti itu. Jadi orang Badui ini mau mencelakaiku saat aku tidur. Lalu aku bangun, ya, dan aku mendapatkan pedang terhunus di tangannya. Kemudian orang tersebut ketika sambil menghunuskan pedangnya ke arah Rasulullah SAW, ya, ia berkata, orang Badui tersebut, "Man yamna'uka minni?" Sekarang siapa yang bisa melindungimu dari aku, wahai Muhammad? Jadi orang Badui menghunuskan pedangnya sambil mengancam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, siapa yang bisa melindungimu dari aku sekarang ini? Pedang ada di hadapmu sekarang ini, ada di wajahmu, ada di sekitar lehermu, sudah siap untuk menebasmu. Jarak sudah sangat dekat sekali. Siapa sekarang yang bisa menjagamu dari aku?" Faqultu, ya, Allah salasan. Kemudian Rasulullah SAW saat itu mengatakan, lalu tadi waktu orang ini mengancam dengan pedang itu, ditanya, "Siapa wahai Muhammad yang bisa menyelamatkan, yang bisa melindungimu dari pedangku ini?" Maka qultu, kata Rasulullah SAW, saya berkata, saya jawab, Allah, 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 3 kali. Allah pasti bisa menolongku, Allah pasti yang bisa menolongku, dan Allah yang pasti satu-satunya yang bisa menolongku. Mengucap dengan keyakinan, ya, dengan keyakinan tanpa ada keraguan. Siapa yang bisa menolongmu? Allah, Allah, Allah. Tiga kali beliau menyampaikan hal ini. Walam yu'aqibhu wa jalasa, ya. Kemudian beliau setelah itu tidak menghukum orang tersebut dan beliau duduk. Dalam riwayat yang lain, saat itu orang Badui tersebut langsung tersungkur, jatuh pedangnya, tidak bisa bergerak, ya, tidak bisa bergerak. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab Allah, 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 itu adalah jawaban yang membuat hati orang Badui tadi langsung jatuh, ya, dan pedangnya juga terjatuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya Allah yang menghendaki itu, Allah yang menjatuhkan pedangnya orang Badui itu, ya. Sehingga saat itu pun pedang bisa diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beralih ke tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun saat itu mengatakan hal yang sama kepada orang Badui tadi, gantian. Sekarang siapa yang bisa melindungimu dariku, wahai orang Badui? Ya, bergantian, ya, bergantian. Jadi ini tadi ceritanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diancam oleh seseorang, ya. Kemudian fasaqata saif min yadihi, pedangnya itu jatuh. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengambil pedang itu dan berkata sebaliknya tadi, sekarang siapa yang bisa melindungimu dariku, wahai orang Badui?
Kemudian apa jawab orang tersebut? Kun khairu akhidin, wahai Muhammad, jadilah engkau orang yang paling baik dalam memberikan balasan. Artinya jangan kau bunuh aku, ya. Kau adalah orang yang baik, yang mulia, maka hadirkanlah, bersikaplah dengan sikap yang baik yang tidak mencelakaiku. Intinya orang ini takut, orang Badui tadi takut dan merayu dengan perkataan lembut, engkau adalah orang yang paling baik dalam memberikan balasan. Artinya apa? Balasan yang terbaik adalah bukan dengan membalas seperti yang diancamkan tadi. Tadi Badui kan mengancamnya membunuh. Maka pembalasan yang terbaik baginya ketika diancam, sudah, jangan kau ancam itu padaku dan jangan kau bunuh aku. Intinya itu. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tasyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah, maukah kau bersaksi saja, maukah kau bersaksi bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya zat yang berhak disembah, ya, dan aku adalah utusan Allah. Jadi disuruh untuk bersyahadat, disuruh untuk bersyahadat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengancam membunuh, tidak mau membunuhnya, tapi ditawari, yang ditawari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah kau bersyahadat, bersaksi bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya zat yang berhak disembah, wa anni rasulullah, dan aku adalah utusan Allah. Qala la, saya tidak mau, Muhammad, saya tidak mau bersyahadat. Walakinni wa'ahiduka alla uqatila, tapi aku berjanji setelah ini kalau kau berikan aku keselamatan, aku tidak akan mencari-carimu, tidak akan memusuhimu dimanapun kau berada. Bahkan kalau aku bersama kaumku akan aku ajak untuk tidak memusuhi engkau. Jadi ada semacam barter di situ, ya, ada tawar menawar di situ, ya. Kemudian fa khalla sabilahu, kemudian ia pun pergi, orang tadi, fa ata ashabahu, dan menuju kaumnya. Faqala ji'tukum min indi khairin nas, aku datang dengan, dan berkata, aku datang dengan bersikap sebagai orang yang terbaik. Di dalam sebuah penjelasan bahwasanya para ulama menjelaskan orang ini akhirnya memang pada akhirnya masuk dalam agama Islam dan mengajak kaumnya masuk Islam, tetapi waktu itu memang tidak sampai masuk Islam ketika di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah ini terjadi pada peristiwa Zatur Riqa', ya. Zatur Riqa' itu adalah peperangan kurang lebih setelah perang Khandaq, ya, terjadinya. Dinamakan dengan Zatur Riqa' karena memang saat itu para sahabat yang berperang bersama Nabi itu melakukan perjalanan yang sangat melelahkan, yang sangat menyakitkan. Jadi perjalanan yang sangat jauh, sangat panas, dan tanah yang dilaluinya itu bukan pasir biasa, tapi pasir yang penuh dengan batu-batuan. Dan itulah memang karakter kondisi geografi dari negara Saudi Arabia seperti itu. Bukan seperti padang pasir yang enak diinjak, itu enggak. Sepanjang perjalanan kalau kita jumpai perjalanan dari Mekah ke Madinah, paling banyak itu adalah batu-batuan. Jadi gunung pun gunung batu, bukan gunung susunan tanah ada pohon-pohonannya, tidak, tapi batu-batu yang cadas, ya, bahasa kita tuh batu-batu apa itu, pecelan gitu, ya, sangat banyak, sangat menyakitkan. Dan ini disebutkan dengan istilah Zatur Riqa' karena saat itu para sahabat berjalan dalam kondisi payah, melelahkan, kondisi yang menyakitkan, sampai kaki mereka itu pecah-pecah berdarah, sampai di antara mereka banyak yang membuat sandal dari kain yang ada digunakan untuk sebagai alas, sampai, ya, dipaksa diikat dengan kain, dibuntel. Jadi kakinya itu dibuntel dengan kain untuk apa? Untuk menghindari batu-batu yang tajam, ya, agar tidak sampai melukainya lagi, ya. Tapi ala kulli hal di sini inilah para sahabat ridwanullah alaihim, sikap mereka meskipun ladang, lahan atau medan perang, medan jihad itu adalah medan yang sangat menyakitkan, ya, tapi mereka tetap berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap semangatnya itu sangat besar. Tidak mau tahu apakah itu nanti jalannya enak dilalui atau tidak enak dilalui, tetap mereka membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangatnya berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, tanpa paksaan, ya, tanpa paksaan, ya. Tidak ada kata paksaan dalam agama Islam, kecuali kalau mereka memerangi Islam baru
dibenarkan peperangan itu, ya. Tidak pernah, tapi intinya agama Islam itu memaksa orang lain untuk masuk agama Islam seperti yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis ini tadi kita sebutkan intinya salah satunya adalah bagaimana sikap keteguhan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi di kisah ini tadi bagaimana sikap yakin dan tawakal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam keyakinannya ya tentu orang yang paling beriman adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengikrarkan hal ini di hadapan para sahabat, dulu pernah mengatakan ana akhsyakum wa atqakum lillah. Tanpa kesombongan saya mengatakan di hadapan kalian, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah, paling bertakwa kepada Allah. Menunjukkan keimanan beliau tidak ada yang bisa melebihi dari kalangan manusia, ya. Dari kalangan manusia tidak ada yang seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yakin semua hal itu pasti adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gerakan apapun dari makhluknya di bumi ini, ya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun perubahan di bumi ini, langit dan bumi dan isinya, tidak akan ada perubahan sedikit pun kecuali atas kehendak dari Allah dan izinnya dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk masalah kematian tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah seolah-olah tidak ada jalan lain kecuali mati. Pedang sudah ada di lehernya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada di hadapannya, pas tinggal tebas mati. Tapi lihatlah keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakin bahwasanya tidak ada kematian kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua perubahan, semua hal yang terjadi di alam semesta ini pasti karena kehendak dan izin dari Allah. Meskipun seperti tadi pedang sudah di hadapannya Nabi, sudah di lehernya Nabi, kalau Allah tidak menghendaki itu, maka tidak akan terjadi. Allah fa'al lima yurid, Allah maha berkehendak terhadap apa yang diinginkan. Kalau saat itu mendakdirkan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di situ, maka akan terjadi. Tapi buktinya di situ Allah tidak menghendakinya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu merasa dengan yakin, sudah tidak mungkin kau bisa melukaiku kalau seandainya kalau Allah tidak menghendaki, ya. Kalau Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi. Sehingga tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada rasa takut pun, sedikit takut pun dalam hatinya ketika diancam seperti itu oleh orang Badui, tidak ada sama sekali. Ini adalah bab tawakal. Tawakal muncul karena keyakinan yang teguh, yang kokoh. Dan di dalam hadis ini tadi, selain masalah tawakal juga adalah apa? Masalah Rasulullah tidak memaksa orang lain untuk masuk Islam, tapi dalam hatinya berharap ia masuk Islam. Dan itulah memang orang muslim, ketika mendakwahkan orang lain, mengajak orang lain kepada kebaikan, berharap saudaranya atau orang lain itu masuk ke dalam agama yang lurus dan benar, untuk segera melakukan kebaikan-kebaikan seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Lihatlah ketika melihat orang Badui tadi, orang yang jahil, siapapun orang yang melakukan kemaksiatan, melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, pastikan ia dalam keadaan jahil saat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami itu, sehingga saat itu Rasulullah menghendaki, dalam hatinya sungguh menghendaki bahwasanya ya semoga kau bisa masuk Islam. Makanya diajak masuk Islam, masuklah Islam, bersyahadatlah 2 kalimat syahadat, ya. Tapi tidak memaksa, ya. Tidak memaksa sama sekali. Tujuannya apa? Nabi ingin orang ini masuk Islam dan dijauhkan dari siksa api neraka, dan untuk mendapatkan nikmat di surga. Itu loh, subhanallah, rahmatan lil alaminnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di situ. Senang mengajak orang itu untuk mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan abadi. Semangat sekali, ya. Semangat sekali. Dan sekali lagi, tidak ada agama Islam itu memaksa, sama sekali tidak ada. Ya, tidak pernah ada paksaan dalam agama. La ikraha fid din, ya. Tidak ada paksa memaksa dalam agama, ya. Baik, ini adalah hadis yang kelima. Bismillah. Sekarang masuk ke hadis yang keenam. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, innahu sami'a Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau sungguh pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli
la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad, dan ini juga didapatkan dalam Musnad Ahmad. Di dalam hadis ini disebutkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan sebuah hal bahwasanya dulu pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda yang bunyinya, sekiranya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang sebenar-benarnya, sungguh kalian akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seekor burung yang diberi rizki oleh Allah. Ya. Burung itu pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang, ya. Dalam keadaan kenyang. Di situ disebutkan hadis hasan, ya, hadis hasan wa sahahahu Albani fi as-sahihah. Baik, hadis yang ke-6 ini menyebutkan tentang makhluk Allah yang memiliki tawakal yang sangat tinggi, yakni Nabi SAW menyebutkan seekor burung, ya. Burung adalah makhluk Allah yang memiliki sikap tawakal yang sangat tinggi kepada Allah, kepada penciptanya, ya, Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis ini menyebutkan bahwa yakin dan tawakal itu adalah menjadi sebab utama, ya, sebab utama dalam mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab utama itu bukan sebab-sebab yang zahir, bukan yang zahir dulu, ya saya bekerja keras untuk mendapatkan rizki, bukan itu dulu. Tetapi yakin dan tawakal kepada Allah itu menjadi pilar utama dalam mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang menuntut ilmu setinggi-tingginya sampai gelar apapun dalam bidang yang diminatinya, yang disukainya, yang ia memiliki kompetensi di dalamnya, belajar teknik, industri teknik, elektro dan sebagainya sampai tingkat yang tinggi. Ia ingin mencari penghidupan melalui kegiatan akademisnya itu, melalui jenjang pendidikan, dia belajar mati-matian, ya, untuk mendapatkan apa? Salah satunya jalan untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala nanti, supaya nanti ketika lulus, ya, itu bisa dimanfaatkan ilmunya untuk kepentingan orang banyak dan kemudian menghasilkan rezeki dari sana. Tapi ketahuilah itu bukan sebab utama. Yang harus dijadikan landasan utama mencari rezeki itu adalah apa? Sikap yakin dan tawakal, baru mencari sebab-sebab yang lahiriah. Sebab yang lahiriah itu bukan sesuatu yang utama. Ia tetap menjadi sebab. Seorang harus berusaha keras untuk itu. Tapi jangan lupakan yang menjadi pilar utamanya tadi apa? Sikap yakin dan tawakal, ya. Sikap yakin dan tawakal menjadi pilar utama dalam mendapatkan rizki yang telah Allah gariskan tentunya. Kita ini menjemput rizki sudah ditulis, ya, sudah ditulis, ya, sudah ditulis, ya, dan semuanya pasti akan diberikan sesuai dengan apa yang ditulis itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan al-yakin wa tawakkul di sini, sikap yakin dan tawakal seperti apa? Yakin dan tawakal yang jujur, ya. Maksudnya apa? Tentu kalau orang yakin kepada Allah dengan sebenar-benar keyakinan, dengan sebenar-benar iman dan tawakal kepada Allah, maka tidak pernah berpaling sedikit pun hatinya kepada orang, kepada makhluk Allah, tidak pernah. Karena dia selalu apa? Menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak pernah sama sekali mengharapkan bantuan dari makhluk Allah. Artinya untuk mengharapkan, oh iya saya mengharapkan ini dari si fulan aja. Enggak, tetap hatinya pasti hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin, jujur dalam keimanannya, yakin dengan rububiyah Allah. Karena Allah ia adalah Ar-Razzaq. Allah melabel, Allah menamai dirinya dengan Ar-Razzaq, yang memberikan rizki, satu-satunya yang memberikan rizki. Ar-Razzaq, Ar-Rahim, ya, Al-Mannan, Ar-Rahman, semua ada sifat-sifat Allah di situ. Allah yang mengatur semuanya, Allah yang Malik, Allah sang raja, raja di raja, yang memiliki semuanya, ini, yang mengatur semuanya ini, yang membagikan rizkinya kepada setiap makhluknya.
Dari makhluk yang terbesar sampai yang terkecil semuanya sudah diberikan haknya. Ya. Jadi seseorang ketika yakin dengan rububiyah Allah, dialah satu-satunya yang memberikan rizki, sudah, maka tawakal akan muncul dalam dirinya. Tapi di antara ulama menyebutkan memang manusia itu paling lemah dengan masalah tawakal ini. Ya. Manusia itu banyak kelemahan di sisi tawakalnya kepada Allah. Seperti tadi itu, hanya menggantungkan kepada aspek-aspek atau sebab-sebab yang empirik yang mungkin yang bisa dilihat, ya, aspek-aspek lahiriah. Saat tadi itu kerja mati-matian, tujuan apa? Untuk mendapatkan rezeki. Kalau ndak kecewa, ya kan? Orang misalnya gampang aja, kalau di lembaga di tingkat pendidikan, tingkat akademis misalnya, ada di antara siswa-siswa itu belajarnya mati-matian. Memang karena didorong oleh orang tuanya untuk mendapatkan ranking yang terbaik. Tapi sama sekali meniadakan peran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada ketawakalannya. Sehingga apa yang terjadi ketika seseorang memiliki ambisi untuk mendapatkan tujuan tertentu, tapi kemudian Allah mentakdirkan tidak mendapatinya, apa yang terjadi? Masalah mental terjadi, ya, sedih yang berlarut-larut, ya, hatinya tidak karu-karuan, stres, ya, stres yang terjadi itu, ya, stres, hatinya rapuh, tidak mau menerima takdir, itu. Karena apa tadi itu? Tidak dibarengi dan tidak diawali dengan sikap yakin dan tawakal kepada Allah. Kalau andai kan anak-anak, ya, kalau di tingkat sekolah, ya, anak-anak diajari tetap, nak, ya, berimanlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dibentuk keimanannya, sikap tawakalnya lebih awal. Kalaupun dia suatu saat qadarullah, Allah menghendaki untuk dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, misalnya ada nilainya yang jatuh, dia tidak akan stres. Karena ada, ya ikhwah, orang yang di tingkat sekolahan itu biasa dapat ranking 2 terus misalnya, atau dapat ranking 1 terus, ketika jatuh tidak dapat ranking atau turun rankingnya saja, itu tidak bisa makan, stres luar biasa. Ya, ada yang semacam itu, ada. Ya. Dan inilah hati manusia itu sangat rapuh, apalagi kalau tidak menggantungkan dirinya kepada Allah, ya. Ya, kalau gagal nanti mesti apa? Terguncang hatinya, kemudian muncul permasalahan-permasalahan mental. Nah, sekarang ini yang terjadi di banyak negara-negara yang tanda kutip maju seperti Jepang, ya, ada orang kalau gagal untuk mendapatkan pekerjaan atau lulus sekolahnya berat, gagal dalam bersaingan di dunia kerja, apa yang terjadi? Akhirnya mengasingkan diri, ada di kamar terus, menjauhi lingkungan sosialnya, sampai disebutkan banyak itu mereka anak-anak muda mati tidak ada yang tahu karena tidak mau keluar, dia ada di kamar mengurung diri, ya, sampai di kamarnya itu kotorannya itu banyak, tidak terawat, akhirnya mati sampai busuk di dalamnya. Itu banyak terjadi di kota Jepang saat ini, ya. Ya, karena apa? Karena ada faktor stres, itu pemicunya luar biasa, ya. Faktor stres. Karena apa tadi itu? Tidak ada sikap tawakal kepada Allah, tidak ada. Mereka tidak ada yang ini, kecuali orang-orang yang Allah rahmati di antara penduduk Jepang, ya. Alhamdulillah, di negara Jepang saat ini sudah mulai banyak orang-orang yang sudah masuk Islam, ya, dengan taufik dan hidayah Allah. Tetapi lihatlah di luar itu banyak anak-anak muda yang dalam keadaan stres dan sebagainya. Maka karena mereka tidak tahu konsep apa yang Allah janjikan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kata Allah, tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini, di bumi ini, kecuali sudah ada rezekinya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dikasihkan rezekinya. Jangankan manusia yang berakal, burung tadi tinggal keluar, ya, keluar mencari, tetap berusaha. Dia berangkat dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang, tapi dia tetap apa? Tetap berusaha. Buktinya apa? Dia keluar dari sangkarnya, cari apapun, meskipun rezeki sedikit banyak, ia tetap mencarinya, ya. Ya. Dan inilah konsep tentang keyakinan masalah rezeki ini tidak dimiliki oleh orang-orang di luar agama Islam. Ya, dalam agama Islam sangat jelas sekali, semua rezeki ada di tangan Allah, sudah dibagikan, ya. Sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari makhluk yang berakal, termasuk semut, apa yang lebih kecil dari semut, sudah diberikan rezekinya masing-masing.
Dari makhluk yang besar sampai yang sekecil-kecilnya sudah mendapatkannya, ya. Dan Nabi SAW pernah menyebutkan, anna nafsan lan tamut hatta tastakmila ajalaha. Kata Nabi SAW, ya, setiap manusia itu, setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurna rizkinya. Ya, Nabi SAW menyebutkan hal ini, ya. Tidak akan apa? Tidak akan mati seseorang itu kecuali rezekinya sudah sempurna, yang sudah dicatat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, ya, itu sudah dicatat rezeki dan ajalnya, semuanya sudah dicatat, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rezeki tetap dengan apa? Dengan sikap takwa kepada Allah, ya. Rizki berarti sama dengan ajal tadi itu, ya. Rizki itu sama dengan ajal, pasti akan mendatangi kepada yang berhak dan tidak akan lari darinya, tidak akan lepas sedikit pun. Sebagaimana kematian kalau sudah ditakdirkan matinya jam 11 lewat 01 menit lewat 2 detik, tidak akan la yastaqdimu sa'ah, ya, tidak akan pernah bisa memajukan maupun wala yastakhirun, dan tidak bisa memundurkan sedikit pun, diajukan dimundurkan tidak akan bisa, 1 detik pun tidak bisa. Termasuk dengan masalah rezeki, tidak akan ada satupun rezeki yang akan terlewat apa yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak akan lepas darinya. Maka oleh karena itu kejarlah rezeki Allah, rezeki di dunia secukupnya, tanpa harus mengorbankan hak-haknya Allah dikorbankan. Jangan sampai mengorbankan hak-haknya Allah, mengorbankan hak-hak orang di sekitarnya, jangan sampai mengorbankan haknya keluarga, jangan sampai, ya. Jangan sampai seperti itu. Kejar, ya, dengan penuh ketakwaan, ya. Wa ajmilu fit talab, mintalah berbaiklah dalam meminta. Artinya apa? Mintalah dengan sesuatu yang baik-baik saja, cari yang halal saja, jangan dekati yang haram, ya. Meskipun rezeki tersebut datangnya sedikit-sedikit, ya, tetap jangan sampai mengalihkan pandangan kepada sesuatu yang haram, jauhkan dari sesuatu yang haram, fokus kepada hal yang halal saja. Itulah pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rizki sudah ditulis dan tidak akan rizki itu lari sedikit pun dari manusia. Apa yang sudah dicatat pasti ia akan mendapatkan haknya, tidak ada yang meleset sedikit pun. Maka fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, cari rizki dengan cara yang baik, cari yang halal. Orang sekarang, ya mungkin dari dulu juga seperti itu, kalau masih bergelut dengan permasalahan rizki yang bernilai syubhat atau bahkan bernilai haram, misalnya tentang masalah ribawi misalnya, ya, masih bergelut di dalam dunia ribawi, kerja di tempat-tempat ribawi, kemudian ketika dinasihati jangan dekati hal-hal yang ribawi, itu dapat ancaman dari Allah, misalnya sudah diingatkan, tapi apa yang ada dalam diri mereka, dan terus saya nanti apa kerjanya, itu yang terjadi seperti itu. Saya sudah nyaman di sini, memang bidang saya di sini, kalau saya keluar nanti saya kerjanya apa, yaitu yang akan terucap dari orang-orang, ya, yang semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, ya. Tentunya ini menunjukkan sikap kelemahan iman dalam hal ini, sikap lemahnya iman dan tawakal itu terbukti dari jawaban seseorang ketika diajak untuk mentas, bahasa kita, mentas dari dunia riba, mentas dari tempat-tempat haram, ya. Itu tuh mata pencarian yang haram, ya, yang tidak baik. Maka keluar dari situ, pasti jawabannya apa? Ya terus saya nanti kerja apa? Nah itu, lupa dia dari kecil tidak bisa ngambil air, garuk-garuk aja acak-acakan, ya kan? Bayi bisa lah ketika garuk gatal di kepalanya, kemudian tangannya bisa menggerakkan sini, tidak bisa, ya. Psikomotoriknya belum sempurna, ya, belum sempurna, mengendalikan saraf-saraf untuk menggerakkan anggota tubuhnya tidak sempurna. Anak kecil baru lahir loh, ya,
terkadang nyakar-nyakari wajahnya, kadang tidak mau nyakar tapi tangannya kemana-mana. Yaitu anak kecil itu yang tidak bisa nyari makan, bisa hidup sampai SD juga belum kerja, belum ini dapat makan, sampai SMP bahkan bisa jajan beli banyak, ya bisa sekolah, bisa kuliah. Sudah lulus kuliah bingung, ya bingung. Nanti saya makan apa kalau nanti saya tidak kerja di sini, di tempat yang kau tuduh haram ini, misalnya di tempat riba ini. Nah, itu adalah menunjukkan sikap yang lemah dalam keyakinan dan ketawakalannya. Hadits yang terakhir, ada waktu ya, yang terakhir. Anil Barra bin Azib, dari Al-Barra bin Azib, nama kunyahnya adalah Abi Umarah. Abi Umarah ini kunyahnya Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Maqala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah berkata, ya fulan, idza awaita ila firashika faqul Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyaka alladhi arsalta fa innaka in mitta min lailatika mitta 'alal fitrah wa in asbahta khairan. Rawahu muttafaqun alaih. Saya artikan di sini. Al-Barra bin Azib pernah menceritakan Rasulullah pernah berkata, ya fulan, wahai fulan. Di sini sebenarnya itu menuju kepada dirinya, kepada Al-Barra bin Azib sendiri. Ya, Nabi SAW memanggilnya ya fulan kepada Al-Barra bin Azib. Jadi cerita yang terjadi pada dirinya diceritakan oleh Al-Barra bin Azib. Saat itu dinasihati oleh Rasulullah, wahai fulan, manggilnya saat itu fulan, ya. Wahai fulan, idza awaita ila firashi, kalau kamu mau tidur, mau mendatangi tempat tidurmu, fakul, maka ucapkanlah doanya agak panjang ini ya. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah aku pasrahkan diriku kepadamu, wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan wajahku kepadamu, wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan seluruh perkara-perkara urusanku kepada engkau ya Allah, wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepada engkau ya Allah, raghbatan wa rahbatan ilaik, ya, dengan penuh harap-harap cemas kepadamu, kepada engkau ya Allah. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, sungguh tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat keselamatan selain kepada engkau ya Allah. Amantu bi kitabika alladzi anzalta, aku beriman kepada kitabmu. Ini ya bab yakinnya di sini. Aku beriman kepada kitab yang kau turunkan, wa nabiyyaka allazi arsalta, dan kepada nabi yang kau utus. Sampai di sini doanya. Fa innaka, dan kemudian baru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Al-Barra, wahai fulan, fa innaka, kalau sesungguhnya engkau, in mitta min lailatika, setelah membaca doa itu kemudian kau meninggal di malam itu, mitta al fitrah, kau mati dalam keadaan fitrah. Wa in asbahta khair, dan kalau kau mendapati pagi besok hari, kau akan mendapati pagimu pasti pagi yang baik. Kalau mengawali tidurnya dengan apa? Dengan doa di sini. Kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Barra bin Azib doa, di antara doa sebelum tidur. Banyak zikir sebelum tidur ya, banyak zikir. Di antaranya ada bismika Allahumma amutu ahya atau ahya wa amut. Kemudian juga bisa juga dengan bertasbih subhanallah 33 kali, seperti setelah salat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Yang sekarang juga ada bentuk zikir yang lainnya yang diajarkan Nabi kepada Al-Barra di sini kasusnya ya. Kalau kau mau tidur wahai Barra, bacalah doa ini ya, menunjukkan apa? Agama ini agama yang sempurna, memperhatikan seluruh hal yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mulai bangun sampai tidur
Itu semuanya diperhatikan oleh agama. Allah memuliakan. Jangan sampai melakukan aktivitas dari bangun tidur sampai tidur kembali kecuali dengan sikap iman, dengan yakin dan tawakal kepada Allah. Itu agama kita, agama yang mulia, agama yang agung. Ya. Bahkan agama Islam menghendaki seluruh aktivitas tidak ada yang terlewat kecuali apa? Dengan nilai ibadah di dalamnya. Jangan pernah lakukan itu dengan sia-sia hanya untuk mengejar dunia. Cari nafkah, hanya cari nafkah saja, kemudian tidak ada lillahi ta'alanya. Maka itu suatu hal yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Agama Islam selalu mengajarkan kita untuk menghiasi atau menjadikan seluruh aktivitas kita itu aktivitas ibadah. Bahkan mau tidur, ya, yaitu menjadikan tidur itu sebagai aktivitas yang diawali dengan apa? Dengan sikap yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama yang sempurna, agama yang agung ini ya, Masya Allah ya. Seperti itu. Tentu orang yang bisa melakukan hal ini adalah orang yang bisa memahami doa yang dibacanya. Seperti orang bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Sudah betul-betul pasrah kepada Allah. Saya tidur dengan menyebut nama Engkau ya Allah. Ya. Dengan keimanan kepada Engkau ya Allah. Aku berserah diri kepada Engkau ya Allah. Itu adalah bentuk pemahaman. Termasuk dalam hadis ini tadi, ya. Dalam hadis ini tadi, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, sudah saya pasrahkan diri ini kepada Engkau ya Allah. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan wajah ini kepada Engkau. Wa fawwadtu amri ilaik, seluruh perkara aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Dan ini adalah kenapa dilakukan di waktu tidur. Tidur itu adalah kematian kecil, ya. Tidur adalah kematian kecil. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu yatawaffal anfus hina manamiha hina mautiha wa wallati lam tamut fi manamiha. Ya. Allah mematikan setiap jiwa, ya, semua jiwa hina mautiha, ya, ketika matinya, wallati lam tamut fi manamiha, dan juga yang belum mati dalam tidurnya. Artinya kalau orang tidur itu juga dianggap sebagai kematian kecil, ya, kematian kecil, wafat, ya, kematian kecil. Maka ini adalah waktu yang tepat, waktu yang tidur. Waktu tidur adalah waktu yang sangat tepat sekali untuk mengawalinya itu dengan apa? Dengan sikap yakin dan tawakal kepada Allah, ya, sikap yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini disebutkan bagaimana lihat tawakalnya. Saya serahkan ya Allah, aku serahkan seluruh perkara ini kepada Engkau dan aku sandarkan punggungku ini kepada Engkau ya Allah. Raghbatan wa rahbatan ilaih, dengan harap-harap cemas. Oleh karenanya ibadah itu selalu harus dengan apa? Dengan rohbatan warohbatan. Ada rasa cinta, ada rasa berharap, ada rasa senang, ya, dan sekaligus ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada. Jadi di tengah-tengah seperti itu ya. Beribadah itu seperti itu. Tidak ada yang namanya beribadah kemudian tidak ada kenikmatan. Harus berusaha menikmati ibadah itu. Ibadah membaca Al-Quran dengan rasa senang, bukan dengan seperti terpaksa, bukan. Rohbatan itu di situ juga ada kecintaan kepada Allah, senang dengan kitab yang telah Allah turunkan. Ini adalah suatu syifa, ya, syifa wa rahmah, ya, penyembuh dan rahmat dari Allah. Maka orang juga ketika seorang muslim ketika datang waktu sholat, dia semangat dalam sholatnya, bukan sholat dalam keadaan terpaksa. Makanya orang kalau sholat dengan rohbatan, dengan rasa senang, rasa suka, dia akan menikmati sholatnya, akan menikmati. Termasuk di sini kita disebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwasanya bertawakal kepada Allah itu rohbatan wa rohbatan ilaik, dengan harap-harap cemas kepada Engkau. Karena apa? La malja wa la manja minka illa ilaik. Karena tidak ada tempat kembali, ya, kecuali tidak ada tempat kembali dan keselamatan kecuali kepada Engkau ya Allah. Seluruh jalan selain jalannya Allah pasti itu jalan yang tidak selamat, jalan menuju pesakitan dan penderitaan. Ya, adapun tempat kembali dan itu adalah kepada Allah, maka pastikan itu adalah tempat satu-satunya yang di dalamnya keselamatan. Di sini dalam doa tidur ini disebutkan amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Ini adalah bab keyakinan. Tadi sudah tawakal, fawwatu amrik, ya Allah saya serahkan seluruh perkara hidupku ini kepada Engkau. Baru kemudian disebutkan amantu bi kitabikal ladzi arsalta. Aku beriman dengan kitab yang Kau turunkan dan dengan nabi yang Kau utus kepada kami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaka in mitta min lailatika mitta alal fitrah. Kalau kau mati dalam keadaan mengakhiri atau mengawali tidurmu dengan doa ini, dengan sikap yakin dan tawakal kepada Allah, maka kau mati dalam keadaan fitrah. Fitrah itu adalah apa? At-tauhid,
Fitrah manusia itu adalah at-tauhid, ya. Seperti ketika ruh ketika ditiupkan, ruh ketika mau ditiupkan ke janin, Allah membuat kesepakatan dengan ruh-ruh itu, ya. Alastu bi rabbikum, benar ya kalau kalian mengakui ya aku Tuhanmu satu-satunya loh ya. Mereka mengatakan qalu bala, ya, qalu bala syahidna, iya ya Allah kami yakin dengan itu, ya. Dan kemudian Allah mengancam, jangan sampai kau mengatakan yang tidak seperti ini ketika di hari kiamat nanti loh ya. Saya tunggu persaksianmu. Jadi ketika ruh itu mau ditiupkan ke janin, sudah membuat kesepakatan dengan Allah, ya. Tauhidnya, fitrahnya itu ada di situ. Buktinya ketika ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, benar ya aku Tuhan kalian loh ya. Mereka mengatakan, semua ruh yang mau ditiupkan itu mengatakan bala syahidna, ya, iya betul kami menyaksikan itu ya Rasulullah, ya. Maka fitrah itu adalah fitrah tauhid. Kalau orang meninggal, ditakdirkan meninggal dalam keadaan membaca doa ini, tentunya membaca doa ini dengan memahaminya dengan baik. Betul-betul saya pasrahkan diri ini kepada Engkau, seluruh perkara saya serahkan kepada Engkau. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kau mati dalam keadaan ini kau dalam fitrah. Satu lagi buahnya adalah wa in asbahta khairan. Kalau kau nanti ternyata tidak meninggal di malam itu, kau hidup sampai pagi, keesokan paginya kau akan mendapati kebaikan-kebaikan yang lainnya. Oleh karenanya begini, kalau orang mengawali tidurnya di malam hari dengan kebaikan, dengan banyak berzikir, ini akan berpengaruh kepada kondisi amalan-amalan di paginya. Akan semangat bisa bangun dengan lebih awal, bisa melakukan zikir pagi dan petang, bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Beda dengan kalau orang mengawali tidurnya dengan kemaksiatan, ya, nonton yang sesuatu yang sia-sia, dengerin musik, ya, nonton film, banyak hal yang diharamkan, nonton bola sampai larut malam, ya. Maka apa yang terjadi di pagi harinya akan agak berat, untuk bangun itu berat, untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya juga berat, duhanya keteteran, baca Qur'annya juga keteteran, akan berpengaruh seperti itu. Maka inilah agama Islam, agama yang sempurna. Setiap kita mengakhiri hidup kita, akhirnya mengakhiri aktivitas kita di hari itu dengan keyakinan dan sikap tawakal kepada Allah sebelum tidur, supaya apa? Ini nanti kalau nanti kita diberikan rizki untuk bisa hidup lagi di keesokan harinya, kita nanti akan mendapatkan rizki yang bertaburan di sana, yang silih berganti dengan melakukan amalan-amalan kebaikan di hari esoknya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Maka inilah pentingnya sikap yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga Allah memberikan kita rizki, ya, dan taufik serta hidayahnya, agar kita semuanya bisa selalu bertambah keimanan kita, kemudian juga sikap tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba-hamba terbaiknya dan berhak menempati surga yang dijanjikan oleh Allah, surga tertinggi, yaitu surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Semoga ini bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.